pembahasan akhlak dari hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Ini perlu kita pelajari dan kita amalkan, karena yang namanya akhlak itu adalah puncak ya dari inti ajaran agama Islam itu sendiri. Jadi hasilnya seseorang itu bisa dilihat dari akhlaknya. Ajaran Islam itu mencakup 3 poin, ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Akidah bicara tentang keimanannya, syariah tentang keislamannya, akhlak tentang ihsannya. Yang mana 3 poin ini harus kita miliki, dan puncaknya itu adalah akhlak. Kalau diumpamakan ya, di depan rumah kita ada pohon-pohonan yang berbuah, mau pohon mangga, pohon jambu. Tujuan kita nanam pohon tersebut untuk apa? Nanam pohon mangga itu kan bukan sekedar ingin dahannya yang besar, daunnya yang rindang, tapi kita tuh ingin sampai berbuah. Ketika beli tanaman mau cakokan apa ditanam kemudian nggak berbuah, kira-kira kita tuh senang apa enggak ya? Kadang buahnya saja orang baik nggak senang, buahnya berbulan kena hama senang nggak? Padahal berbuah, apalagi kalau tidak berbuah. Nah, di sana Allah memberikan pelajaran yang kalau kita perhatikan lewat surat Ibrahim ya. Ayat 45 Allah katakan bahwa kita tuh harus seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu adalah akarnya hancur kuat ke dalam bumi. Pohonnya menjulang tinggi, berbuahnya setiap saat. Itu adalah pohon yang baik. Berarti kalau nggak nancep, baik gak tuh pohon? Mungkin angin dikit saja berubah. Ada pohonnya nancep, tapi nggak menjulang tinggi, centet, bagus nggak? Enggak juga. Nancep nih pohonnya menjulang tinggi tapi enggak berbuah-buah, kira-kira bagaimana? Tuan deh ganti. Jadi intinya berarti 3 poinnya harus ada. Nah, kalau diumpamakan tadi seperti pohon, akidah itu adalah akar yang harus kuat. Akar itu harus kuat, nancep, berarti akidah pun harus kuat. Kalau akidahnya nggak kuat, zaman sekarang kita perhatikan mudah orang Islam terbawa kemana-mana, ya kan? Kenapa akidahnya tidak kuat? Mudah oleh, mudah kembang, mudah terbawa-bawa. Apalagi kalau nggak nancep tuh akarnya ya, mudah terbawa nggak? Eceng gondok, akarnya nancep nggak? Ada angin ke bawah-bawah. Nah, orang yang akidahnya nggak kuat, nggak nancep, mudah terbawa. Ada budaya dari luar dia ikuti, walaupun itu bisa merusak akidah. Maka poin akidah harus kuat. Setelah akidah harus kuat, pohonnya menjulang tinggi, artinya pohon menjulang itu gambaran sebuah ibadah syariah. Akidah kuat, ibadah pun harus rajin. Kekhawatiran akidahnya kuat, nancep, hari ibadahnya malas. Ibadah pun harus rajin, sehingga menjulang tinggi itu terlihat. Tapi terlihatnya pun bukan karena ingin dipandang oleh manusia, tapi ingin dipandang oleh Allah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal diatur oleh kita dengan hati kita. Berikutnya yang ketiga yaitu tentang buahnya. Yang kita harapkan itu adalah buah. Maka dari akidah yang kuat, ibadah yang rajin, yang kita harapkan itu muncul akhlak yang baik. Maka kalau akidah kuat, ibadah rajin, akhlaknya jelek, kira-kira masih jelek gak tuh? Dan akan ada gak orang yang seperti itu? Akidah kuat, ibadah rajin, tapi akhlaknya jelek. Akan ada yang seperti itu? Akan ada. Tetapi ketika bicara udah akhlaknya bagus, insya Allah ibadahnya rajin, akhlaknya Jadi kalau ingin ngecek nih pohon mana kita bagus sudah, ambil buahnya, lihat ini berulat, berpenyakit berhama atau bulannya ada atau tidak. Bisa jadi buah menjulang tinggi tapi mangganya ada hamanya, bisa kan kejadiannya. Artinya tadi ibadah rajin, akidah kuat, tapi akhlaknya jelek. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang masalah yang sudah jelas, akidah harus bagus, akhlak harus bagus juga. Jadi sepaket. Tapi catatan tadi bisa buahnya bagus, tapi pohonnya bisa jelek. Kalau kita ingin ini pohonnya bagus, enggak, lihat aja buahnya. Kalau ada hama berarti hakikatnya walaupun dia kuat, menjulang tinggi, tetap ada hama. Artinya kalau orang merasa udah akidah hebat, ibadah rajin, akhlak jelek, tetap ada kejelekan. Sehingga Rasul pantas innama bu'istu li makarimah, sesungguhnya kamu diutus adalah untuk menyempurnakan amal. Maka ayatnya kemarin yang akan kita lanjutkan sekarang tentang ibadah rahman itu adalah bicara tentang ini gambaran bagi kita. Ketika akidah udah kuat, ibadah rajin, bagaimana akhlak kita? Dan ibadah rahman adalah akhlak yang Allah berikan yang harus kita penuhi. Bagaimana kita ingin jadi hamba yang disayang oleh Allah? Akhlaknya seperti apa? Dan akhlak itu bukan bikinan, tapi memang bawaan dari dalam jiwa kita. Dan akhlak itu pun alat ukurnya bukan kacamata manusia. Dan akhlak itu pun berbeda dengan adab dan tata krama. Akhlak itu nilai baik buruknya adalah Al-Quran, wahyu Allah, dari Allah. Sementara kalau Allah punya adab, tata krama itu adalah dari manusia. Sehingga terjadi Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita. Ketika beliau usia sebelum 40 tahun, gelar beliau apa? Kata masyarakat waktu itu gelarnya adalah Al-Amin. Orang yang terpercaya, yang jujur, sesuai anak soleh. Tapi setelah 40 tahun, bagaimana sebutan waktu itu? Disebut Al-Majnun, orang gila. Padahal berubah jelek ya akhlak tersebut. Rasul yang awalnya Al-Amin pun bisa disebut Al-Majnun, padahal akhlaknya sudah sangat baik. Jadi dilihat oleh masyarakat sudah bagus. Tapi ketika menjalankan ketentuan dari Allah, maka disebut Al-Majnun. Kira-kira kita dengan Rasul perilakunya udah bagusan siapa ya? Rasul ya? Ya, Rasul yang sudah Al-Amin disebut orang gila. Terus kita Al-Aminnya dapat belum? Kira-kira sebutannya apa ya? Maka kalau ada orang yang bicara kurang baik, wajar, nggak pantas kita. Karena yang itu hebatnya yang mudanya pun
disebut gila. Kita maka ketentuan dari Allah yang tidak dipenuhi, ada orang yang ngejek hina, kita balas dengan yang tidak baik. Ingat tuh kemarin udah beberapa poin. Pertama kemarin kita udah singgung ya, kita singgung dulu sebagiannya, bahwa sifat-sifat perilaku akhlak yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama yaitu alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi yaitu dengan rendah diri. Nah, kita akidah udah kuat, udah hebat, ibadah rajin, tapi sifat kita rendah diri atau tidak? Coba mungkin Bapak pun ada nggak kenalan orang yang dikenal atau tetangga atau orang yang kita tahu dia akidahnya memang hebat, ibadah rajin, tapi ngomongnya, kesombongannya, ada nggak kira-kira yang seperti itu? Ini khawatir kan? Nah, rendah diri dimunculkan, dan ini bahaya. Kenapa bahaya? Yang namanya ajadil sehingga gelarnya menjadi iblis itu karena dengan kesombongan. Apa yang harus kita sombongkan? Sementara semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kehidupan sehari-hari yang kadang orang beriman pun kadang enggak ngerasa enggak ngerasa. Apalagi kalau tadi kita lihat dengan sejarah bagaimana Ajajil, bagaimana Al-Hajir, Al-Abu, Al-Arif, At-Taqi, itu nama-nama iblis tuh yang sebelumnya tuh. Jadi nama-nama yang bagus. At-Taqi berarti kan takwa. Al-Arif yang maha tahu, Al-Abu, Al-Hajir, penjaga surga. Cuma karena merasa lebih hebat daripada Nabi Adam, akhirnya sombong. Dan sombongnya mungkin gak banyak, cuma sekali disebut terlambat. Khawatir kita tuh punya ilmu dikasih oleh Allah, merasa paling bisa. Dikasih harta oleh Allah, merasa paling kaya. Sehingga apapun yang dia lakukan merasa hasilnya sendiri. Dan tidak ada sesuatu yang harus kita sombongkan. Dari sisi mana kita harus sombong? Sehingga ditempatkan di sini poin yang pertama, berarti khawatir orang beriman pun terjebak di sana. Berikutnya, wa idza khatabahumul jahilun, dan ketika orang-orang jahil berbicara dengan perkataan-perkataan yang tidak disukainya, bima yakrahunahu qalu, orang yang disayang oleh Allah ngomongnya tuh salaman, kata-kata yang baik. Sudah belum tuh terpenuhi? Kalau kita ingin disebut hamba yang disayang oleh Allah, kalau udah ibadah rajin, akidah kuat, ikuti itu proses akhlaknya. Khawatir gambaran kayak tadi, pohon tanpa buah atau buahnya ada penyakit, masih tetap jelek. Kita pengen buahnya tuh bagus juga, artinya akhlak kita pun harus bagus pakai. Dan yang paling besar memang adalah masalah akhlak. Makanya Rasul tadi berbicaranya dengan sebuah keterangan, aku tuh diutus untuk menyempurnakan akhlak yang harus kita kerjakan. Karena yang namanya akhlak mah apa yang dilakukan oleh anggota tubuh, kemudian yang dilakukan oleh lisan, bahkan yang dilakukan oleh hati pun itu adalah gambaran sebuah orang beriman tapi suka masih nyangka jelek ke orang lain. Rajin ibadahnya tuh, sholat malam dijalankan, tapi dikit-dikit nyangka jelek ke orang. Dan ketika nyangka jelek ke orang, mah nggak ada yang tahu, orang yang di sampingnya pun nggak tahu.
Bapak pun misalkan benci kepada orang yang di sampingnya, akan tahu nggak? Nah, akan. Maka benahi gitu ya. Hingga mudah-mudahan Allah arahkan kepada kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Berikutnya, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Orang-orang yang pada waktu malamnya kepada Rabb-nya dia melakukan sujud dan juga sholat malam. Terpenuhi belum tuh 3 poinnya? Baru 3 tuh ya. Mudah-mudahan terpenuhi ya. Dan di sini yabituna sholat malam itu minimal ya, minimalnya nih. Sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, minimalnya. Yang berikutnya berarti dengan melaksanakan sholat malamnya, tahajud. Tapi di sana minimal melaksanakan sholat isya-nya berjamaah dan subuhnya berjamaah. Karena di sini ada sebagian penjelasan. Maksud yusolu nabilail sholat pada waktu malam ini hadar sodikun bi sholatil isya dengan sholat isya wasubi dan subuh bi jamaatin secara berjamaah. Maka usahakan jangan pernah tidak berjamaah. Lakukan dengan berjamaah. Bisa kan ya? Isya mah udah pulang kerja, mungkin subuh sebelum melakukan pekerjaan. Bisa ya, insya Allah istiqomah kan berjamaah. Insya Allah berjamaah. Kan subuhnya pun kelihatan suka penuh di sini. Rajin, insya Allah yang rajin. Ya karena seperti itu tuh. Kenapa di sini bahasanya yabituna sholat malam? Li'anal ibadata bilail abadu aniria, karena ibadah bilail pada waktu malam abadu lebih jauh aniria daripada ria, lebih terjaga sholat malam dari ria. Kenapa lebih terjaga? Karena orang yang melakukannya pun lebih sedikit. Kayaknya indah ya. Kalau jam 3 udah kumpul ya. Sholat malam kumpul ya. Hari-hari Senin Kamis habis sahur berjamaah itu ya. Itu amalan para sahabat seperti itu. Mudah-mudahan kita berbisi ya. Bahkan wafil hadisi dalam sebuah hadis la yazalu Jibrilu yusini bi qiyamil laili. La yazalu tidak henti-hentinya siapa Jibril yusini berwasiat kepadaku bi qiyamil laili untuk qiyamul lail. Terus menerus hatta alimtu sampai aku tahu anna ummati layanamuna sehingga umatku itu pun tidak tidur atau mengurangi tidurnya. Itu terus menerus Rasulullah SAW malaikat Jibril selalu diberi peringatan sehingga umatnya pun berusaha untuk mengikutinya. Layanamu anak akhir layar tidak tidur pada akhir malam. Mudah-mudahan Allah mampukan kepada kita semua. Ya tadi minimal, jadi minimal banget sholat isya berjamaah, subuh berjamaah. Walakin tetapi ulama kasrat sholat bil lail, tetapi ketika kita mampu banyak sholat pada waktu malam karena khairun, maka itu lebih bagus. Dan itulah amalan-amalan para nabi, para siddiqin, syuhada, sholihin. 3 poin. Berikutnya
Ketentuan ingin menjadi hamba Allah yang disayang oleh Allah dan merupakan ini jati diri akhlak orang beriman, yaitu walladzina, dan orang-orang yang senantiasa berbicara, berkata, berdoa dengan doa Rabbana srif anna, Rabbana wahai Rabb kami, isrif anna, palingkanlah kami semua azab jahannam, jauhkan dari siksa neraka jahanam. Inna adzabaha kana gharaman, sesungguhnya siksaan neraka jahanam kana gharaman, yaitu siksaan yang sangat kekal. Nah, itu berarti berdoa dijauhkan dari siksa neraka. Innaha, sesungguhnya neraka jahanam saat, yaitu tempat pembalasan, mustaqoron, tempat menetap, muqaman, dan juga tempat kediaman, menetap dan tempat kediaman yang kekal. Naudzubillah min dzalik. Sudah belum tuh poin-poin itu dilakukan? Kalau belum, paksakan. Kalau belum, usahakan. Kalau belum, lakukan. Terutama tadi itu yang berat, rendah diri. Kalau orang berkata tidak baik, maka balas dengan perkataan yang baik. Kemudian sering bangun sholat malam dengan catatan minimal isya berjamaah dan subuh berjamaah. Dan itu banyak keterangan kan ya, banyak keterangan tentang isya dan subuh diharapkan menyambung berjamaah. Kemudian berikutnya, 4, berdoa kepada Allah mudah-mudahan dijauhkan dari siksa. Kemudian berikutnya, walladzina, dan orang-orang idza anfaqu, ketika dia mengeluarkan hartanya, baik ke keluarga, baik ke tetangga, baik untuk pembangunan. Nah, berarti ada pengeluaran harta, dan ketika kita mengeluarkan sebenarnya itu tuh lagi memberikan pinjaman kepada Allah. Cuma kita malu dengan bahasa memberikan pinjaman. Yakin nggak bagi kita bahwa yang diberikan kepada kita itu adalah milik Allah? Yakin ya milik Allah? Hanya di ayat yang lain kan inna wa astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Sesungguhnya Allah membeli kepada orang beriman jiwa dan, jadi kalau kita ngaku iman berarti harta dan jiwa kita milik siapa? Milik Allah. Kemudian Allah berbicara, coba pinjam jiwamu, pinjam hartamu. Ketika Allah memberikan pinjaman dan kita tidak memberikannya, kita malu. Karena bahasanya Allah pinjam, mau diambil pun boleh, tidak milik Allah. Tapi Allah bahasanya pinjam. Nah, kamu tidak berusaha untuk memberikan pinjaman kepada Allah, dan pinjaman dari Allah itu akan dibalas berlipat-lipat. Dan itu yakin. Nah, kalau nggak salah baru nyampe itu ya, sampai itu. Sekarang lanjutan berikutnya. Walladzina, dan orang-orang berikutnya, la yad'una ma'allah ilahan akhar, itu orang-orang yang berdoa kepada Allah tanpa ada Tuhan selain Allah. Jadi tempat memohonnya hanya kepada Allah. Karena memang yang memberi pertolongan itu hanyalah Allah. Dan kita pun selalu mengucapkan dengan kalimat tauhidnya, la ilaha illallah. La ilaha, tiada Tuhan selain Allah. Cuma mana ilahnya itu ternyata kalau kita buka dalam kamus mujid aja ya. Mana ilah itu dalam kamus mujid bisa artinya sakinah, menenteramkan. Berarti kalau la ilaha illallah, tiada yang menenteramkan hanyalah Allah. Berarti tidak ada selain Allah yang bisa menenteramkan kita.
Benar nggak yang menetapkan kita hanya Allah? Benar ya? Alhamdulillah, yang menetapkan hanya Allah. Kalau 2 minggu nggak punya uang, tenang-tenang kan? Tenang-tenang nggak 2 minggu nggak punya uang? Jangan 2 minggu, seminggu ya. Terus yang menetapkannya Allah apa uang kalau gitu? Tadi arti ilah yang menetapkan Allah. Jadi ketika la ilaha illallah, tiada yang menetapkan hanyalah Allah. Benar. Nggak punya uang, tenang, tentram. Nanti berarti kalimat tauhidnya bisa berubah. Yang awalnya la ilaha illallah, tiada yang menetapkan hanyalah Allah, jadi berubah la ilaha illallah. Tiada yang menetapkan hanyalah Tuhan. Tapi enggak ya, nggak punya uang, tenang tentram, dan lehemna ya santuan. Tapi itulah kehidupan sehari-hari. La ilaha illallah. Kalau masalah mahbub yang kita ibadahi udah jelas Allah. Mahbub yang kita cintai Allah. Maksud yang kita tuju hanyalah Allah. Dan gitu kalimat tauhidnya. La ilaha, tiada yang kita tuju hanyalah Allah. Benar gak yang kita tuju, yang kita kejar-kejar itu hanyalah Allah? Ataukah jabatan? Ataukah pekerjaan? Yang kita cintai benar hanyalah Allah? Kadang kita dirusak dengan kecintaan kepada selain Allah. Jadi nggak ada ilah-ilah yang lain, nggak ada yang dicintai yang lain. Ketika bentrok kecintaan pun, mana yang lebih besar cintanya? Bukan nggak boleh kita cinta dengan keluarga, bukan nggak boleh kita cinta dengan pekerjaan kita, tetapi ketika bentrok dengan ketentuan dari Allah, dengan kewajiban kepada Allah, mana yang harus kita utamakan? Dan ini sehari-hari kadang kita diuji. Diujinya bagaimana? Selagi libur, lagi bekerja, datang waktu zuhur, ninggalin kerjaan langsung ke masjid, atau bahasnya tahun dulu kan? Kira-kira mana tuh? Ditanyakan kepada diri kita, hal yang seperti itu kita praktekkan. Bagaimana yang para sahabat mampu hidup langsung tinggalkan ini makanan dan jangan komat. Jadi pas ngumpul di masjid, kalau udah komat baru kumpul. Komat masih dulu gitu ya. Atau datangnya pas ajan baru pada datang. Padahal di rumah nyantai. Itu mah contoh ya, di masjid yang lain di sini baru kan. Masjid yang lain, nggak tahu yang mana yang lain. Berusaha ya. Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau bahasa layaduna ma'allah, beserta Allah, berarti dua-duanya diikuti. Kalau diikuti, yang lainnya diikuti. Mungkin kasarnya perintah dari Allah dijalankan, kadang-kadang perintah dari dukun dipraktekkan. Itu ya ilahan awal. Nah kalau untuk ke dukun, insya Allah lah masa orang beriman yang hadir di sini datang ke dukunnya, enggak kan? Enggak lah masa udah rajin sholat isya berjamaah, subuh jamaah masih datang ke dukun. Tetapi hati-hati, orang beriman itu punya nafsu, khawatir mengikuti hawa nafsunya. Itu nafsu itu bisa disebut ilah juga. Jadi ilah selain Allah itu hawa nafsu pun termasuk di dalamnya.
Sehingga sampai ada istilah ya ibadah jalan, maksiat jalan. Betul, lanjutan yang kemarin. Ini adalah soal. Berikutnya, wala yaqtuluna nafsa allati haramallahu illa bil haqq, yaitu dia senantiasa tidak membunuh jiwa allati yang Allah haramkan illa bil haqq, kecuali yang hak. Jadi membunuh yang tidak boleh. Bagaimana yang hak, yang membunuh yang hak itu? Ya ketika dia melanggar kepercayaan Islam, boleh kan sampai hukumannya dibunuh. Kalau membunuh yang hak tersebut, yang kamu namun lil qatli, kalau murtad seperti orang murtad boleh dibunuh, boleh orang murtad. Wajadil muson, jinah yang muson. Dan jinah itu ada buaya muson, ada jinah muson. Kalau jinah yang muson itu berarti orang yang sudah pernah melakukan nikah halal, kemudian jinah tahu rumahnya sampai dihajar sampai dibunuh. Itu yang hak. Wal qatil atau pembunuh itu boleh dibunuh lagi. Nah mungkin secara fisik kita nggak mungkin lah yang membunuh ya. Tampang-tampang penakut mau bunuh. Tetapi bisa juga nih menurut ulama bahasanya membunuh itu membunuh karakter. Nah ini yang khawatir. Hari membunuh jiwanya mah nggak berani. Tapi ketika membunuh karakternya, orangnya tinggi gede ya, mau kita bunuh nggak berani, hanya kita yang kalah. Tapi kalau karakternya dibunuh, bapak berani nggak? Ada berani. Dan bahkan kalau membunuh karakter maka bisa dengan cara lebih mudah, bikin fitnah dan lain sebagainya. Hati-hati itu si apa ya? Apa hati-hati? Dia suka melakukan hal yang tidak baik, karakternya jadi buruk. Nah itu pun hati-hati, jangan sampai terjadi. Akhlak itu harus munculkan. Kalau kita melihat memang kebenaran yang salah pun jangan sampai dibuka-buka. Ini mah yang baik, kita karakternya buruk. Dan khawatir kita terbawa dengan cara tidak sengaja, ikut-ikutan. Apalagi nanti muslim apa yang hati-hati jangan terbawa arusnya. Karena kadang sebutan lawan politiknya sebutannya yang jelek. Pembunuhan karakter, sekarang sosial media banyak pembunuhan karakter. Diberitakan anu. Terus kita konsumsi lagi, kirimin lagi kepada orang lain. Pembunuhan karakter. Janganlah ya sikap kita. Karena di sini ciri hamba yang ingin disayang oleh Allah ternyata kayak gitu. Rasul mendengar yang tidak baik saja ditutupi. Kadang umatnya yang ngaku umat Rasul malah bikin-bikin yang tidak baik. Ayo dibunuh, ayo dibikin fitnah. Yang tidak ada jeleknya pun dibikin kejelekan. Masih ingat sejarah ya, yang punya rasa malu ketika makan tentu. Masih ingat kan? Bagaimana sikap Rasul menyembunyikan? Coba sekarang ada bau gak enak, mungkin kayaknya langsung dicari-cari. Sebelah mana nih? Sebelah sana. Kenapa? Di sini ada kipas. Tapi bagaimana Rasul ketika ada bau gak enak, berhubung lagi makannya tadi pesta daging unta. Nah kalau itu bicaranya barang siapa yang makan daging unta diharapkan berwudu ketika mau sholat. Itu kan bukan penjelasan mau sholat harus wudu dulu karena batalnya makan daging unta, bukan.
tapi mau menyembunyikan tadi siapa yang kentut ketika makan-makan daging unta. Kan gitu. Mungkin kalau sekarang misalkan lagi makan-makan ada jeruk gitu ya. Pokoknya barang siapa yang tadi makan jeruk harus berwudu. Yang makan jeruknya banyak akhirnya wudu semua. Ketahuan nggak yang kentutnya? Enggak. Padahal yang lain itu nunggu. Wah, mau sholat siapa nih yang wudu nih? Pasti dia yang kentut. Pas ditunggu-tunggu gak ada. Nah, bisa gak kita sebagai umatnya seperti itu? Selalu kita tuh melihat orang lain itu ya seperti itu. Kalaupun mau menegur, jangan di hadapan orang lain. Panggil berdua, kapan mata obrolin. Pak, maaf ya, karena Bapak sebagai anuan, Bapak tuh gak baik tadi melakukan hal seperti itu. Kan gitu. Ini malah langsung mentang-mentang, Bapak minum pakai tangan kiri di hadapan kan gitu. Bagus membagus itu ya, tapi caranya, karena cara dakwah itu kan berbeda-beda. Wa idza ra'at minkumul munkar, kalau kita melihat kemungkaran falyughayyir, memang harus kita ubah. Tapi caranya biyadi, bisa dengan tangan, artinya dengan tajam tunjuk kekerasan. Kalau kita susah dengan tangan, dua lisan, dengan lisan. Bahkan kalau kita dengan lisan pun gak mampu, pamikoli dengan hati kita. Yang penting tadi, jangan sampai adanya pembunuhan karakter. Biasanya kan gitu, saingan. Padahal saingannya bukan saingan yang hebat, cuma saingan jadi ketua RT. Saingan ketua RT sampai membunuh karakternya. Gak amanah. Kenapa gak amanah? Ya, lihat aja tahun kemarin seperti apa. Nah itu hati-hati ya. Kita berusaha jangan sampai rugi. Akidah udah kuat, ibadah udah rajin, kita rusak dengan akhlaknya. Iya, kayak mangganya tuh bagus, pas dibelah ada ulahnya. Gak mau kan? Gak mau. Di artinya akidah kita udah kuat, ibadah udah rajin, jangan sampai dirusak dengan akhlak perilaku kita. Bisa lah ya, karena ini memang bagian dari akhlak seseorang. Kemudian berikutnya wala yajnuna, dan jangan juga melakukan zina. Enggak sih zina-zina yang besar, tapi zina-zina yang lain kadang gitu ya. Zina mata. Ini pun kan udah mulai susah menjaganya kondisi sekarang. Kadang pemikiran kita, perasaan kita, ini harus kita jaga. Karena kalau bicara ini nggak tua nggak muda ya. Kalau masalah ini mah. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa melakukan itu yalqa athaman, maka dia akan mendapatkan, menemui balasan ubatan, siksa. Wa mal dzalika mana? Tadi yang dilarang-larang. 3 poin. Wala yad'una ma'a ilahin akhar. Berarti ada kesyirikan, yang tuluna nafsa bunuh diri. Kemudian yang ketiganya itu yajnuna, dia melakukan zina, itu bakal disiksa. Nah ini akhlak yang harus kita penuhi, akhlak yang Allah gambarkan kalau ingin dijadikan hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah disebut ibadur rahman. Dan ini sebuah bahasa yang sengaja Allah idofatkan hamba kepada Rahman.
Padahal dengan hamba saja kita paham, yakin namanya hamba masih hamba Allah. Tapi ini disebut dengan ibadur rahman, pakai lafaz rahman lagi. Artinya hamba ini akan disayang oleh Allah, akan dimuliakan oleh Allah. Tapi syarat-syaratnya penuhi, poin-poinnya harus kita penuhi, dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang dimampukan oleh Allah untuk menjadi hamba yang disayang oleh Allah. Dan jangan sampai seperti ayat yang sebelumnya, karena ayat ini kan sebelumnya membicarakan orang ingkar, orang munafik. Kalau ayat sebelumnya, bagaimana orang munafik? Kalau orang munafik bisa tadi rendah diri, tapi ketika di hadapan umum, dan itu jadi ciri munafik, jadi muslimah, bukan sebuah akhlak. Ini kekhawatiran. Maka setelah pembahasan orang kafir, orang-orang yang munafik, berikutnya adalah hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah perilaku para nabi, para siddiqin, syuhada, dan sholihin. Sederhana tapi kadang berat. Nah, sederhana disuruh rendah diri itu, rendah diri, rendah hati. Tapi bagaimana cara mempraktekannya? Manusia karena punya hati yang cepat berubah, itu yang menjadi berat. Maka diajarkan, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana ala dinik wala ta'ati, tetapkanlah hati kami karena berubah. Coba kita pun kadang merasakan waktu taklimah, kadang dia masuk jalan, udah di rumah kadang beda lagi loh. Ya. Kenapa? Hati itu yunakidu fi waqtain, satu detik berikutnya hati nggak bisa berubah. Maka kita memohon kepada Allah, ya Allah istiqomahkan, ya Allah mampukan. Karena khawatir sekarang kita sadar, berikutnya tidak. Dan kita selalu terus menerus harus berusaha dan berdoa, berusaha dan berdoa. Apalagi tadi ya, usia udah 40 tahun lebih, entah jatahnya berapa lama lagi kita nggak tahu. Karena dalam sejarah banyak yang ujungnya su'ul khotimah. Araja lebih tumpuah orang yang hebat temannya Abu Hurairah, tapi ujungnya dapat siksaan. Padahal yang membinanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak tuh yang membina. Bal'am bin Ba'urah ya. Bal'am bin Ba'urah ahli kitabnya itu ya, mungkin bahasanya tangan kanannya Nabi Musa. Orang hebat, doanya mustajab, tapi ujungnya kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu dan kehidupan dunia. Maka harus terus menerus dengan sejarah tersebut. Sepangkat Bal'am bin Ba'urah kalau bicara anaknya jelek bisa rusak. Sepangkat Araja bin Unbuah karena punya sifat serakah, ingin dipandang lebih hebat. Namun pandang ingin lebih hebat, akhirnya rusak. Khawatir kita yang akidahnya kadang gitu ya, naik turun ibadah rajin, akhlaknya pun gak ketulungan, rusak lagi. Maka udah waktunya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena orang yang sudah taklim pun, yang sudah ngaji pun, itu ada yang dolimun li nafsi, tetap dia bermaksiat. Ada orang muktasid yang tengah-tengah, kiri kanan tetap dijalankan. Yang ketiganya fastabiqul khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kita selalu mengharapkan adalah orang-orang yang sabiqun bil khairat, yang selalu berlomba dalam kebaikan. Akhirnya selalu tertambat di masjid. Mudah-mudahan kita yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usi nafsi wa yakum, mohon maaf hilaf salah dari pribadi, benar mutlak dari Allah. Al-haq bi rabbi, khair kalam bila hidayah.